Mahasiswa sekalian, apa kabar? Kali ini kita akan diskusi tentang asuhan keperawatan pada penyakit jantung koroner. Sudah menyelesaikan pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa sekalian mampu menjelaskan dengan tepat tentang pengkajian keperawatan pada pasien dengan penyakit jantung koroner yang meliputi anamnesis dan pemeriksaan fisik. Selanjutnya, ada menjelaskan dengan tepat tentang masalah keperawatan yang muncul pada pasien dengan penyakit jantung koroner. Demikian juga kejelasan jawaban mahasiswa tentang tindakan keperawatan dan evaluasi keperawatan pada penderita penyakit jantung koroner. Kita akan mereview sedikit tentang anatomi jantung. Jantung terbagi menjadi beberapa ruangan atau jantung memiliki beberapa ruangan yang kalau kita bedakan kanan dan kiri maka akan ada dua bagian, yaitu jantung kanan dan jantung kiri. Tetapi untuk ruangan-ruangannya sendiri ada 4, yaitu atrium kanan atau diwakili oleh gambar ini, kemudian ventrikel kanan, atrium kiri atau atrium sinistra, dan ventrikel kiri atau ventrikel. Atrium kanan akan menerima darah yang dipompakan dari seluruh tubuh kembali ke jantung melalui vena cava. Kemudian ventrikel kanan akan menerima darah yang dipompakan dari atrium kanan. Kemudian dari atrium kanan ini darah akan dipompakan ke arteri pulmonalis kanan dan kiri. Dari arteri pulmonalis darah akan kembali ke atrium sinistra atau atrium kiri melalui vena pulmonalis. Dari vena pulmonalis kemudian darah akan dipompakan menuju ventrikel sinistra. Ini adalah ruangan-ruangan jantung. Ada 4 ruangan jantung. Berikutnya dinding jantung. Dinding jantung terdiri dari 3 bagian, yaitu perikardium pada bagian luar, miokardium atau bagian tengah, dan endokardium pada bagian dalam. Kalau misalnya kita potong, penampangnya kurang lebih menjadi seperti ini. Pada perikardium ini ada 3 bagian. Perikardium fibrosa yang ada di bagian luar, perikardium serosa. Perikardium serosa ini ada 2, yaitu perikardium lapisan parietalis dan visceralis. Di antara keduanya ini ada cairan ya yang melapisi, yang membuat dinding jantung menjadi kuat. Pada bagian tengah terdapat miokardium. Dan di bagian dalam adalah endokardium yang merupakan dinding endotel yang membatasi antara dinding jantung dengan ruang-ruang jantung. Pembahasan selanjutnya tentang anatomi jantung dibahas pada mata kuliah anatomi. Untuk review sistem sirkulasi, kita perlu mengingat bahwa ada sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmonar, di mana melalui sistem sirkulasi ini darah dipompakan dari jantung menuju paru-paru, menuju sistemik, dan kemudian kembali lagi ke jantung. Pada sirkulasi pulmonal, organ yang terlibat adalah jantung dan paru-paru. Pada sirkulasi pulmonan ini, darah dipompakan dari ventrikel kanan melalui arteri pulmonalis dekstra dan sinistra. Darah akan sampai kepada kapiler pulmonalis yang ada di alveoli untuk difusi gas, pertukaran gas. Karbon dioksida dari darah dilepaskan ke alveoli untuk dihembuskan ke udara luar, sedangkan oksigen dari alveoli ke kapiler alveolar. Kemudian sesudah mengalami oksigenasi,
darah akan dikembalikan ke atrium sinistra atau atrium kiri melalui vena pulmonale, ya, kanan dan selanjutnya dari atrium sinistra darah akan kembali ke darah akan dipompakan menuju ventricle sinistra. Nah, sirkulasi darah dari ventricle dextra ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung, masuk ke atrium sinistra, inilah yang disebut dengan sirkulasi pulmoner. Selanjutnya, kita akan berbicara sirkulasi sistemik. Dari ventricle sinistra, darah akan dipompakan melalui katup aortik ke aorta. Dari aorta, melalui langsung aorta, darah akan dialirkan ke bagian superior dan ke bagian inferior, mencapai seluruh tubuh. Ini adalah sirkulasi sistemik. Nah, dari seluruh tubuh, selanjutnya darah akan kembali ke jantung. Pada bagian inferior tubuh, darah akan kembali melalui vena cava inferior. Sedangkan dari bagian superior tubuh, darah akan kembali ke jantung melalui vena cava superior menuju atrium dextra. Demikian adalah sirkulasi sistemik dan pulmoner. Berikutnya adalah sirkulasi koroner. Sirkulasi koroner berasal dari arteri koronaria yang mengelilingi jantung. Arteri koronaria berasal dari aorta. Kemudian di bagian pangkal aorta ini terdapatlah arteri berawalnya arteri koroner. Arteri koroner kanan atau right coronary artery dan arteri koroner kiri. Ini perjabangan menjadi dua pada arteri koroner kiri, yaitu circumflex dan left artery descending, left anterior descending, LAD, left anterior descending. Percabangan-percabangan ini memungkinkan seluruh bagian dari jantung mendapatkan perdarahan untuk mencukupi kebutuhan oksigen, darah, dan nutrien. Oke. Ini adalah nama-nama dari berbagai pembuluh darah arteri. Nah, sedangkan sirkulasi balik dari arteri dari pembuluh darah vena, ada AIV. Kemudian ini akan masuk ke dalam jantung ke vena cava di tepat di muaranya. Berikutnya kita akan membahas tentang penyakit atau coronary arterial disease, penyakit jantung koroner. Beberapa ahli mendefinisikan penyakit jantung koroner sebagai suatu keadaan di mana suplai oksigen dan darah menuju miokard ini tidak mencukupi kebutuhan untuk metabolisme otot miokard karena adanya penyumbatan arteri koroner. Penyumbatan arteri koroner ini seringkali melibatkan terjadinya plak pada arteri koronaria. Penyumbatan seringkali juga muncul akibat adanya arteriosklerosis. Arteriosklerosis ini mengakibatkan sumbatan, emboli mengakibatkan sumbatan dengan mekanisme penyempitan. Demikian juga dengan spasme. Kalau spasme ini berarti arteri koronarianya yang menyempit karena otot-otot arteri koroner yang mengalami spasme. Nah, penyempitan ini mengakibatkan aliran darah menuju otot-otot jantung menjadi terhambat sehingga kebutuhannya
tidak terpenuhi. Terdapat beberapa faktor risiko penyakit jantung koroner yang dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu yang bisa dimodifikasi dan yang tidak bisa dimodifikasi. Yang bisa dimodifikasi meliputi kebiasaan merokok, obesitas, kadar lipid yang tinggi, dan variabel psikososial. Demikian juga untuk yang unmodifiable atau yang tidak dapat diubah. Nah, yang tidak dapat diubah ini benar-benar tidak bisa. Usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, dan genetik. Tidak ada yang bisa mengubah ini semua. Pada variabel usia, kebanyakan penderita penyakit jantung koroner adalah yang berusia 60 tahun atau lebih. Atau usia yang semakin tinggi, semakin berisiko untuk terjadi penyakit jantung koroner. Meskipun zaman sekarang orang-orang yang belum masuk usia tersebut sudah banyak juga, tetapi kecenderungan itu semakin meningkat dengan bertambahnya usia. Pada kelompok umur kurang dari 60 tahun, laki-laki lebih banyak menderita penyakit jantung koroner. Tetapi pada kelompok lebih dari 60 tahun, perempuan lebih banyak. Ternyata beberapa ahli mengemukakan ada efek protektif dari estrogen pada perempuan. Inilah yang menjelaskan kenapa pada kelompok umur lebih dari 60 tahun, perempuan lebih banyak jumlah penderita dibanding laki-laki. Riwayat keluarga yang memiliki penyakit jantung koroner ataupun penyakit jantung akan lebih berisiko menderita penyakit ini. Demikian juga dengan faktor genetik. Dikatakan dari sebuah sumber bahwa ada kromosom, ada faktor tertentu yang melekat pada kromosom yang dibawakan pada gen. Oke, berikutnya tadi disebutkan ada aterosklerosis sebagai salah satu penyebab terjadinya penyumbatan pada arteri koroner. Ada beberapa teori yang menyebutkan bagaimana aterogenesis tersebut bisa muncul, bisa terjadi. Oke. Berikut ini, gambar ini menjelaskan bagaimana proses terjadinya aterosklerosis melalui proses cedera endotelium. Gambar A ini menunjukkan gambar pembuluh darah arteri koroner yang sedang normal, mulus semuanya. Nah, ini melalui jalur non-damaging injury atau cedera pada arteri koroner tanpa adanya perlukaan pada lumen arteri. Sedangkan damaging injury dengan adanya perlukaan. Oke. Pada tahap ini komponen-komponen lemak itu menginfiltrasi dari lumen pembuluh darah arteri, infiltrasi ke lapisan miokardium. Selanjutnya ini menimbulkan respon inflamasi, ya, menimbulkan respon inflamasi beberapa mediator, kemudian merespon dari penumpukan lemak tadi, ya. Nah, proses ini kemudian mengakibatkan terjadinya penyempitan lumen intraarterial. Oke. Karena proses peradangan ini pada kedua sekeliling sisi lumen arteri. Nah, selanjutnya pada proses selanjutnya proses peradangan akan menjadi semakin berlangsung secara kronis dan kemudian menjadi semakin menebal dinding pembuluh darah dan kemudian dinding pembuluh darah juga menjadi semakin kaku. Nah, pada tahap inilah kemudian penyumbatan ini terus berlangsung. Sedangkan pada jalur damaging injury atau terjadinya perlukaan pada tunika intima, ini perlukaan ini bisa saja terjadi karena lapisan yang terlarut di dalam darah seperti misalnya kolesterol atau mungkin faktor-faktor pembekuan ini menempel pada tunika intima
kemudian menstimulasi terjadinya respon peradangan, berbagai mediator kimia dikirimkan ke daerah sini dan kemudian terbentuklah benjolan ini. Ya, benjolan ini menstimulasi proses peradangan lebih lanjut yang pada akhirnya kemudian mengakibatkan peradangan pada tunika mediana dari dinding arteri sampai akhirnya terjadi penyumbatan. Oke. Nah, kemudian di bagian ini kita melihat ya tahapan-tahapan juga ya bagaimana arteri koroner itu tersumbat. Mulai dari endotelium yang mengalami perlukaan. Oke, ini bagian ini adalah lapisan-lapisan dari dinding arteri. Ada tunica adventitia, tunica mediana, dan tunica intima. Oke. Nah, ini ada perlukaan nih pada bagian tunica intima. Nah, perlukaan ini menstimulasi terjadinya proses peradangan. Nah, ini lipoprotein yang ada di sini dengan proses peradangan yang ada ini di sini ini akan semakin menumpuk ya di melalui perlukaan ini ke lapisan-lapisan di tunika media. Oke. Mengisi seluruh lapisan otot-otot polos yang ada di sini. Nah, selanjutnya proses peradangan terus berlanjut, di mana lipid yang tadinya ada di daerah permukaan akan tertimbun kembali. Kenapa tertimbun kembali oleh lapisan arteri? Karena proses peradangan terjadi, sehingga tertimbun semakin dalam. Dan ini terus berlanjut prosesnya terus berlanjut, timbunan di dalam lapisan medial dari arteri semakin membesar, ya, semakin membesar. Proses peradangan terus terjadi sampai kemudian akhirnya tunika intima bisa mengalami pecah, terjadilah perdarahan, dan juga jaringan-jaringan yang mati di sini bisa terlepas. Oke. Nah, berikutnya ya, itu tadi adalah proses atherogenesis. Nah, penyakit jantung koroner dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada angina pectoris. Ya, nanti angina pectoris akan ada dua jenis, di mana angina pectoris stabil dibedakan dengan angina pectoris yang tidak stabil. Angina pectoris stabil ini muncul secara intermiten, muncul hilang. Nah, ini terjadi terus-menerus pada waktu yang lama, di mana setiap kali muncul ini memiliki pola yang sama, baik itu onsetnya, durasi atau lamanya serangan, dan intensitas. Ya, ini sama polanya. Nah, stable angina pectoris ini seringkali muncul ketika sedang beraktivitas. Ya, ketika beraktivitas, kebutuhan oksigen otot jantung semakin meningkat untuk kerja jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, keluhan yang muncul ini bisa bersifat ringan maupun berat, atau bahkan sangat mengganggu sehingga nyeri sekali, gitu ya. Nah, seringkali muncul ini tidak bisa diprediksi, tidak bisa diramalkan kapan akan muncul. Nah, kemudian ketika saat serangan itu dilakukan perekaman EKG, maka akan terlihat adanya gelombang segmen ST yang mengalami depresi. Ini untuk angina pectoris stabil atau disebut sebagai serangan klasik. Yang kedua dari angina pectoris adalah unstable angina pectoris, sering disebut UAP. Nama lainnya adalah progressive crescendo atau reinversion. Dari nama crescendo, ini kita bisa melihat bahwa semakin lama keluhannya akan menjadi semakin berat, gitu ya. Nah, serangannya juga
unpredictable, tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi. Sedangkan, pada kondisi angina pectoris yang stabil ini bisa berubah menjadi angina pectoris yang tidak stabil, di mana pada kondisi angina pectoris yang tidak stabil ini terjadi perubahan yang sangat mencolok, yang sangat signifikan. Perubahan apa? Perubahan pada level seluler tentunya, ya. Sedangkan pada kasus baru itu perkembangannya berlangsung dengan sangat cepat, ya, berlangsung dengan sangat cepat. Nah, pada pasien unstable angina pectoris, nyeri dada, nyeri anginanya muncul ketika saat istirahat. Kalau yang angina pectoris stabil ketika sedang bekerja. Oke, kalau tadi saya menyampaikan tidak diprediksi, saya keliru ini ya. Untuk yang stable angina pectoris itu bisa diprediksi terjadinya. Misalnya, biasanya ada pengingat gitu ya, ada alarm gitu. Nah, pada kondisi angina pectoris yang tidak stabil, ini kondisinya lebih berbahaya. Sehingga pasien perlu segera dilakukan perawatan di rumah sakit untuk mendapatkan pemantauan gelombang EKG dan juga untuk mendapatkan oksigenasi segera. Nah, pasien memerlukan terapi antikoagulan secara sistemik maupun terapi antikoagulan. Ya. Selain dari bentuk angina pectoris stabil yang tidak stabil ini, ada lagi angina pectoris mental, nokturnal maupun dekubitus. Ketiga jenis ini biasanya muncul ketika sedang beristirahat, ya. Berikutnya myocardial infarction atau myocard infarct gitu ya. Nah, ini adalah kondisi lebih lanjut yang terjadi akibat kerusakan aliran darah pada miokard, di mana pada kondisi myocard infarct ini terjadi kematian sel-sel otot miokard. Kenapa bisa mati? Karena terjadinya iskemia otot-otot jantung yang berlangsung dengan lama. Kenapa terjadi iskemia? Karena adanya hambatan aliran ini tadi, ya. Karena adanya hambatan aliran sehingga sel-sel jantung tidak mencukup mendapatkan darah dan oksigen. Berlangsung cukup lama sampai akhirnya benar-benar tidak mendapatkan cukup suplai oksigen, sesudah mengalami iskemia, kemudian mengalami infarksi ya, sampai kemudian terjadi nekrosis. Nah, terjadi nekrosis akibat iskemia yang berlangsung lama inilah yang kemudian disebut sebagai myocardial infarction, ya. Nah, pada kondisi ini kerusakannya sudah terjadi secara permanen, tidak bisa dikembalikan lagi, ya. Nah, otot-otot miokard yang mengalami nekrosis ini kemudian akan mengalami dia akan menjadi lebih kaku, ya, Nah, karena mengalami kekakuan, maka otot jantung miokard yang mengalami kekakuan tersebut memiliki daya kontraktilitas otot yang lebih rendah, gitu ya. Fungsi kontraksinya itu makin lama akan semakin hilang. Nah, kalau begitu seberapa besar infarksi atau nekrosis ini mengakibatkan gangguan pada fungsi jantung tentu sangat tergantung dari lokasi dan luasnya nekrosis atau kerusakan yang terjadi. Oke. Kalau misalnya di bagian ventrikel kanan, tentu akan menimbulkan kondisi yang berbeda dengan ventrikel kiri. Demikian juga untuk luasnya, gitu ya. Misalnya pada bagian
LAD ini ya, LAD bagian agak ke pangkal ini akan berbeda luasnya nanti yang ditimbulkan kalau di awal di left arterial descending ya, atau arteri koroner descendant sebelah kiri. Nah, ini ada lokasi-lokasi umum yang sering terjadi, yaitu pada bagian anterior, lateral, bagian septal, septum jantung, dinding ya tentunya ya, dan di bagian inferior. Ini lokasi-lokasinya. Nah, ini pengklasifikasian myocardial infarction menurut AHA, kesepakatan yang baru di tahun 2018 atau 2020 yang disebut. Nah, sebelum berbicara tentang myocardial infarction, ada terminologi myocardial injury. Apa itu? Myocardial injury adalah keadaan di mana terjadinya peningkatan kadar troponin jantung, disebut CTN. Ini adalah enzim jantung ya, minimal satu nilai di atas 99 dari upper reference limit URL ya. Nah, sedangkan myocard infarct akut ini adalah myocardial injury akut yang dibuktikan klinis dengan adanya iskemia myokard akut dan terdeteksi peningkatan atau penurunan nilai kardiak troponin CTN minimal 1 nilai di atas persentil 99. Dan berarti ini mensyaratkan kalau infark myokard akut adalah syarat myocardial injury tadi disertai iskemia dengan salah satu tanda ya, gejala iskemia myokard. Gejala iskemia myokard apa tadi? Nyeri angina tadi ya. Kemudian ada apa? Perubahan EKG iskemia yang baru. Jadi EKG iskemia yang lama tetap ada, tetapi ditambah dengan iskemia yang baru. Ya. Kemudian atau disertai dengan perkembangan perubahan dari gelombang Q patologis pada irama EKG PQRST. Yang disebut Q patologis adalah ketika terjadi Q inverted lebih dari 1/3 tinggi T ya. Berikutnya teridentifikasi adanya trombus koroner pada pemeriksaan angiografi atau pada otopsi. Nah, syarat yang ketiga ini tidak untuk myocard infarct tipe 2 atau tipe 3. Oke. Nah, ada trombus koroner. Nah, atau yang keempat adalah pada pemeriksaan pencitraan bisa dengan ehokardiografi ya, menunjukkan adanya hilangnya kemampuan baru viabel miokardium ya, elastisitasnya, atau adanya abnormalitas yang baru pada wall motion atau pergerakan dinding jantung regional dengan pola yang konsisten dengan sebab iskemi. Tapi kita semua perlu ingat bahwa deteksi diagnosis myocard infarct itu sangat penting ditegakkan dengan biomarker jantung yang ada di darah. Apa itu? Troponin jantung atau kardiak troponin ya, T ataupun I. Nah, kemudian jenis-jenis myocard infarct ada beberapa macam, ada 4 macam. Yang pertama adalah tipe 1. Yang tipe 1 ini adalah kondisi myocard infarct akibat aterotrombotik CAD dan kemudian ini dipresipitasi atau dimunculkan keluarnya karena adanya disrupsi dari plak aterosklerosis. Nah, ini ya. Nah,
ini bisa saja dalam bentuk erosinya ini disrupsi plak atau mengalami erosi plaknya. Erosi plak itu bisa menyumbat total ataupun tidak menyumbat. Ya, ini kemudian mengakibatkan myokard infarct tipe 1. Sedangkan pada tipe 2, mekanisme patofisiologinya adalah mengakibatkan iskemia, di mana ini masih ada alirannya ya. Kalau kita lihat lumennya masih terbuka. Ya, lumen-lumennya masih berterbuka. Tetapi meskipun lumennya ini terbuka, kebutuhan otot-otot jantung terhadap oksigen ini tidak tercukupi dibandingkan dengan oksigen dan darah yang tersuplai untuk otot miokard. Nah, sehingga di sini disebut in the context of a mismatch between oxygen supply and demand. Nah, kemudian kriteria ketiga adalah di mana perubahan-perubahan biomarker tadi tidak bisa ditemukan pada pasien. Kenapa? Karena sebelum teridentifikasi pasiennya sudah meninggal lebih dulu. Nah, gitu ya. Jadi nggak sempat diperiksa dulu. Tetapi ketika kemudian dilakukan pengambilan sampel sudah meninggal, kemudian diperiksa, akan ditemukan itu semua biomarker dalam darah tadi. Nah, ini adalah tipe 3. Sedangkan tipe yang 4, tipe yang lain adalah myokard infarct yang terjadi karena prosedur atau tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap jantung. Ya. Oke. Secara singkat seperti itu. Nah, tadi baik angina maupun myokard infarct menimbulkan manifestasi klinis berupa nyeri karena aliran darah yang tidak mencukupi menuju ke jantung. Di mana kita tahu kalau terjadi kekurangan oksigen pada sel-sel tubuh kita, terjadi metabolisme anaerob. Metabolisme anaerob ini kemudian yang menimbulkan nyeri. Laktat yang dihasilkan dari metabolisme anaerob ini menstimulasi terjadinya nyeri pada otot-otot jantung, sehingga terjadilah nyeri angina pectoris. Perbandingan dengan nyeri yang muncul pada angina dan myokard infarct adalah yang pertama dari faktor presipitasi. Kalau angina timbul karena stres fisik dan psikologis, atau karena mencerna makanan berat, atau muncul karena adanya falsafah manuver ketika mengedan, ya, ketika buang air besar, buang air kecil misalnya harus mengedan, atau cuaca yang ekstrim, terlalu dingin, ya, dimana akhirnya terjadi shivering. Nah, kemudian karena faktor yang lain, mandi atau berendam air panas. Kenapa? Pada kondisi ini terjadi vasodilatasi secara masif tentunya ya. Nah, peristiwa vasodilatasi secara masif akibat berendam air panas ini tentu mengakibatkan tekanan di dalam pembuluh darah untuk memompakan darah ini juga terhambat, alirannya juga kemudian menjadi terhambat. Nah, sexual excitation. Nah, pada sexual excitation ini kita paham bahwa respon karena stimulasi simpatis maupun parasimpatis keduanya bekerja dengan sangat kuat gitu ya. Nah, ini mempengaruhi kebutuhan jantung terhadap oksigen, demikian juga mempengaruhi kecepatan kerja dari beban kerja dari jantung. Ya, ini pada angina. Sedangkan pada myokard infarct yang menjadi faktor presipitasi, ini lebih banyak ketika beristirahat, meskipun bisa muncul ketika beraktivitas. Ya, nah seringkali tidak disertai faktor presipitasi atau yang berhubungan dengan angin. Jadi muncul gitu dia. Ya. Kemudian untuk lokasi yang angina pectoris, lokasi nyeri dada
di bagian mid anterior dada, bagian tengah depan dari dada, mid tengah anterior depan dari dada. Substernal atau di balik sternum, ya. Di mana di daerah abdomen juga yang menjalar ke daerah leher, punggung, lengan, dan jemari. Nah, lokasinya biasanya difus, nggak jelas di sebelah mana, tidak bisa ditunjuk dengan satu jari di sini, gitu ya, seluruh dada misalnya seperti itu. Sedangkan untuk miokard infarct lokasinya sama, mid anterior dada, substernal. Nah, ada tambahan, bisa jadi keluarnya adalah di subscapula dan mid scapula. Nah, difus juga sama seperti angina, dan radiasinya ke leher dan rahang, nah, atau ke lengan kiri atau kedua lengan, lalu kemudian berlanjut ke jari-jari. Nah, radiasinya ini sedikit berbeda. Kemudian nyeri angina kalau dideskripsikan, biasanya nyerinya seperti apa? Bisa kerasa kenceng dadanya, kerasa sesek gitu ya, seperti ditimpa benda berat atau seperti diremas gitu ya. Nah, tingkat keparahan nyeri bisa bersifat ringan atau sedang. Ini untuk angina. Nah, kemudian rasa nyerinya ini sifatnya sama ketika terjadi serangan yang pertama, kedua, dan seterusnya. Tadi kan bersifat intermittent ya. Nah, nyerinya ini bisa saja tajam ataupun tumpul di daerah toraks atau daerah dada. Sedangkan untuk MCI atau MI, myocardial infarction, berupa tekanan berat, diremas, sesak gitu ya, dengan tingkat yang menghancurkan, crushing gitu ya, dan sangat menekan. Kemudian pasien seringkali melaporkan nyeri dada yang hebat sampai lebih baik mati rasanya daripada kena sakit kayak gini lagi. Ini seperti itu deskripsinya. Kemudian, nah pada pasien myocardial infarct ketika serangan nyeri sudah hilang, nah nyeri di otot-otot itu bisa berlangsung selama beberapa hari dari nyeri yang anginanya hilang. Nah, kemudian untuk onset dan durasi serangan, awal munculnya serangan dan durasi serangannya, untuk angina ini bisa terjadi bertahap atau tiba-tiba. Ya, biasanya kurang dari 30 menit ini, nggak akan lebih dari 30 menit. Nyeri ini akan reda dengan beristirahat dan pemberian nitrogliserin. Sedangkan pada myocardial infarct, selain terjadi karena tiba-tiba, durasinya akan lebih panjang dibandingkan dengan angina, lebih dari 30 menit sampai 2 jam. Demikian juga dia tidak akan bisa reda dengan beristirahat dan pemberian nitrogliserin. Nah, kalau kita gambarkan lokasinya tadi akan seperti ini. Ya. Oke. Ini yang disebut interscapular. Ya. Oke. Berikutnya, pada angina disertai dengan manifestasi klinis yang lain, ada kecemasan, dyspnea, diaforesis. Diaforesis ini berkeringat ya, berkeringat yang agak berlebihan, mual gitu ya, rasa ingin defekasi, ingin buang air besar ya, dan ini seringkali menyertai kemudian ada juga rasa bersendawa ya, kalau dipegang keringatnya, kulitnya dingin karena banyak keringat dingin gitu ya. Nah, demikian juga di myocardial infarct, ada cemas, nausea dan vomitus, ada dyspnea, diaforesis, ada rasa keletihan yang sangat ekstrim disertai dengan pingsan ataupun pusing. Oke. Ya, sampai di sini semoga masih bisa mengikuti. Selanjutnya kita teruskan pada asuhan keperawatannya.